Awalnya jadi memang lebih kepada hobi, segala sesuatunya secara bertahap. Jadi mungkin senang-senang ikut-ikutan fitness, terutama waktu dulu di bangku SMA dan di bangku kuliah. Tapi akhirnya menjadi atlet sejak tahun 93-94 itu hanya lebih kepada uh, satu proses yang saya lewati saja. Menjadi binaragawan tidak semudah jadi perenang atau cabang olahraga lainnya. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda menyaksikan berbagai informasi menarik dunia selebriti. Dan berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Artis Inneke Koesherawati akhirnya resmi menikah dengan pria pilihannya, Fahmi Darmawansyah. Namun di balik pernikahannya itu, masih menyimpan teka-teki panjang seputar sikap Ine yang merahasiakan hari bahagia dengan suaminya itu. Namun pemilik klub Aderai ini masih harus bersaing dengan Iwan Fals, Ari Lasso, Dewi Lestari dan Rizal Mantovani untuk memperebutkan posisi nomor 1 ajang tahunan itu. Selama bulan Maret tercatat berbagai peristiwa yang melanda kalangan selebriti. Mulai dari berita duka, berita bahagia sampai berita perseteruan. Simak kaleidoskop mini hasil suntingan tim Cek dan Dicek mengupas apa yang terjadi selama sebulan lalu untuk menemani akhir pekan Anda kali ini. Ketua Yayasan Pendidikan Maya Gita Maya Rumatin, Jumat kemarin resmi menikah dengan Takala Gerald Manumpak Kutasoid. Dari sekian banyak artis yang kebanjiran order selama masa kampanye kemarin, si Ratu Ngebor Inul Daratista justru tidak tampil di panggung kampanye. Ia sempat ditawar 2 partai politik besar, namun tidak ada yang bersedia membayar dengan tarif yang telah ia pasang, yaitu 32 miliar rupiah. Terjawab sudah teka-teki pernikahan artis Inneke Koesherawati dengan pengusaha Fahmi Darmawansyah. Jumat pagi kemarin mereka secara sembunyi-sembunyi melangsungkan akad nikah di kediaman keluarga Fahmi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Siangnya pasangan ini menggelar jumpa pers untuk menjelaskan pesta perkawinan mereka. Jumat pagi Inneke Koesherawati terlihat riang gembira. Ia baru saja melangsungkan akad nikah dengan Fahmi Darmawansyah di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Ini tidak menyadari betapa para wartawan yang meliput perkawinannya itu menyimpan rasa kesal. Pasalnya gadis kelahiran Jakarta 13 Desember 1975 ini sampai saat terakhir menjelang pernikahannya tetap mencoba mengelabui wartawan. Saat diwawancarai tabloid Cek dan Dicek Rabu malam lalu misalnya, ia mengatakan bahwa rencana pernikahannya akan dilangsungkan pada tanggal 9 April mendatang di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Bahkan ketika dikonfirmasi ulang pada Kamis malamnya, putri pasangan Harry Kus Herbimin dan Leni ini tetap pada keterangan semula, yaitu akan menikah pada hari Jumat pekan depan. Masih dengan wajah ceria tanpa rasa salah, mantan bintang film panas ini Jumat siang menggelar jumpa pers di Krakatau Room Grand Hyatt Hotel Jakarta. Saat konferensi pers itulah ia mencoba menjelaskan kenapa menikah dadakan dan mengelabui wartawan. Kenapa dari tadi tanggal 9 jadi tanggal 2? Jadi katanya ada beberapa surat-surat yang mesti diselesaikan pada hari Kamis. Kalau misalnya surat itu nggak selesai, ya saya belum bisa menikah. Saya juga kurang tahu apa, kurang jelas apa. Tapi pas kebetulan hari Kamis malam itu saya sudah dikasih tahu selesai, oke, ya udah akhirnya saya menikah secepatnya. Saya minta maaf pada publik, tidak maksud untuk membohongi. Tapi memang keputusan itu adalah Kamis malam ini. Boleh ditanya, Hedi Yunus pun saya undangnya baru tengah malam jam 12. KUA pun saya baru ngasih ngasih ininya suratnya malam juga. Makanya kan kalian tanya ke KUA katanya belum ada surat kan? Memang masuknya malam gitu loh. Jadi memang belum ada keputusan, baru Kamis malam itu ada keputusan bahwa saya bisa menikah pada tanggal 2 hari Jumat 2004 ini. Artis yang akrab disapa Ine itu juga menjelaskan ihwal upacara akad nikah yang tidak boleh dihadiri wartawan. Kenapa tidak boleh masuk? Sekarang suami saya aja nggak mau nongol. Kalau masuk kan kelihatan dong dia, sama aja mending ada nongol sekalian di sini. Gitu, bukannya saya juga minta maaf pada teman-teman semua, teman-teman wartawan, juga teman-teman saya yang tidak saya undang. Bukannya tidak mengundang, tapi memang saya sebenarnya tidak ngundang-undang. Ini acara keluarga aja. Gitu. Jadi mohon maklum ya. Dan itu pun
Alhamdulillah sudah dihadiri oleh kedua belah pihak, keluarga saya, juga keluarga suami saya. Saat konferensi pers, Ine tidak didampingi suaminya Fahmi Darmawansyah. Dia pun mencoba memberikan penjelasan kenapa sang suami enggan duduk bersamanya menghadapi kerumunan wartawan. Kenapa suami saya disembunyikan? Bukan menyembunyikan, tapi dia tuh orangnya pemalu banget. Apalagi berhadapan sama teman-teman begini, waduh bisa stres dia. Dia tuh pemalu, amat sangat pemalu. Jadi dia sering ngomong sama saya, kalau misalkan dia nongol di tabloid, nanti dia nggak bisa makan di warteg lagi gitu loh. Karena kesibukan suaminya, Ine mengaku belum sempat untuk berbulan madu. Namun yang agak mengejutkan, Ine ingin punya banyak anak. Karena suami saya lagi sibuk banget, kita nggak ada bulan madu. Sekarang aja tadi dia jam 2 ada meeting lagi. Jadi sama sekali nggak ada bulan maduan lah. Toh setiap hari juga ketemu di rumah ya kan, udah seperti bulan madu juga. Kalau dikasih 10 alhamdulillah, dikasih 15 subhanallah alhamdulillah. Pokoknya saya pengen punya keluarga besar. Ade Rai adalah seorang atlet yang memiliki segudang prestasi di bidang binaraga yang telah digelutinya selama 7 tahun terakhir ini. Sarjana hubungan internasional itu juga telah berhasil mendirikan pusat kebugaran di beberapa tempat di Jakarta. Melihat prestasinya itu, sebuah perusahaan minuman suplemen menobatkannya sebagai atlet berprestasi tahun 2004. Versi sebuah minuman suplemen. Selain Ade, ada 5 nominal lainnya dari kategori yang berbeda. Mereka adalah Iwan Fals, Ari Lasso, Inul Daratista, Dewi Lestari dan Rizal Mantovan. Kepada tim cek dan dicek lulusan FISIP UI tahun 1996 ini, menceritakan awal ketertarikannya pada dunia olahraga, khususnya binaraga. Awalnya jadi memang lebih kepada hobi, segala sesuatunya secara bertahap. Jadi mungkin senang-senang ikut-ikutan fitness, terutama waktu dulu di bangku SMA dan di bangku kuliah. Tapi akhirnya menjadi atlet sejak tahun 93-94 itu hanya lebih kepada satu proses yang saya lewati saja. Menjadi binaragawan tidak semudah jadi perenang atau cabang olahraga lainnya. Sebab untuk jadi seorang binaragawan, banyak kendala yang harus dihadapi. Apakah anak kedua dari 4 bersaudara keluarga I Gusti Rewijaya ini mengalami hambatan di cabang binaraga? Salah satu kendala waktu saya memulai olahraga ini sekali lagi adalah kendala informasi dan pengetahuan, sarana fasilitas yang masih sangat kurang. Lantas bagaimana perasaannya setelah mengukir prestasi di berbagai kompetisi binaraga nasional dan internasional? Prestasi saya lebih kepada pembuktian pada diri saya. Sekali lagi tidak ada artinya semua prestasi itu ketimbang daripada upaya kita bisa ikut membantu mengembangkan olahraga binaraga. Jadi prestasi itu adalah bukan sesuatu yang mengejutkan. Suka dukanya menggeluti olahraga binaraga. Kalau saya rasa lebih banyak sukanya, karena kalau lebih banyak dukanya tentu saya pasti sudah berhenti dari dulu ya. Sukanya tentu adalah yang pasti adalah justru menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah teman. Menjadi atlet berprestasi tentu ada batasnya. Ade Rai pun memaklumi hal itu. Lantas apa rencananya jika kelak tidak lagi menjadi binaragawan? Rencana ke depannya tentu segala sesuatunya masih tetap bertahap, kita harus tetap realistis. Yang pasti saya tidak bertanding lagi, tapi mungkin menjadi bintang tamu atau terus memotivasi atlet-atlet muda, terus menyediakan sarana fasilitas olahraga, bikin kegiatan-kegiatan yang positif. Selama bulan Maret kemarin pemirsa, dunia selebriti diwarnai beragam peristiwa. Ada berita bahagia seperti kelahiran, perkawinan, dan perayaan ulang tahun. Ada juga berita duka seperti meninggalnya anggota keluarga artis atau musibah yang menimpa kalangan selebriti. Yang tidak kalah menarik adalah berita perseteruan para artis yang merembet ke kasus hukum atau perceraian di antara mereka. Dan di awal bulan April ini pemirsa Cek dan Dicek telah menyajikan sebuah kaleidoskop mini untuk mengupas segala peristiwa yang terjadi selama bulan Maret kemarin. Dan inilah ulasannya. Selama bulan Maret telah terjadi beberapa peristiwa di dunia selebriti. Ada berita bahagia seperti kelahiran dan perayaan ulang tahun. Ada juga berita duka meninggalnya anggota keluarga artis dan musibah yang menimpa mereka. Selain itu, isu sensasional selebriti tetap terjadi selama bulan Maret lalu. 17 Maret kasus perseteruan artis Primus Yustisio yang berkonflik dengan produser Gop Samtani mencuat. Mereka berseteru soal kontrak kerja. Di waktu yang sama, produser Leo Sutanto memberikan klarifikasi atas dirinya yang disebut-sebut berkonflik soal kontrak kerja dengan artis remaja Marshanda.
Setelah itu, dua berita tadi tidak terdengar lagi gaungnya hingga kini. Kasus selebriti lain yang sempat mencuri perhatian adalah sidang pertama bintang sinetron Faisal. Sidang ini juga dihadiri kakeknya, ahli tata negara Harun Al-Rashid. Yang paling menghebohkan dari sidang itu